Kali ini saya akan mencontohkan gambaran kandang koloni. Pemirsa, kali ini saya akan mencontohkan dua kandang, yaitu kandang breeding untuk yang disekat-sekat dan yang di koloni. Nah, ini biar pemirsa kemudian bisa mempertimbangkan mana yang ingin dipilih. Pertama, berkaitan dengan kandang individu yang disekat-sekat ini yang untuk ukuran kambing kelas besar, ini lebar ini 1,5 ke belakang 1,75. Tetapi kalau untuk kambing Jawa Randu, standarnya kambing Jawa Randu ini cukup lebarnya ini 1 meter ke belakang 1,30 meter kalau Jawa Randu. Tetapi kalau kambing kacang ini 80 lebar ke belakang 1,25 meter sudah cukup. Terus kemudian berkaitan dengan lantai, yang paling baik, yang paling efektif untuk kandang kambing ini paletnya atau lantai, kayu lantai dasarnya ini kelebaran ini 5 cm dan ketebalan 3 cm. Ini bagus agar supayanya kaki-kaki kambing ini tidak rusak. Karena biasanya kalau menggunakan bambu itu kecenderungannya kakinya mengakibatkan kambingnya tidak bagus, agak terbuka. Kakinya itu agak terbuka, terus kemudian kuku-kukunya juga bisa rusak. Tapi kalau dengan lantai seperti ini bisa merawat bentuk kuku kambing, terus akhirnya kambing ini tidak merasa kesulitan untuk beradaptasi di lingkungannya, kandangnya sendiri. Terus kemudian berkaitan dengan ini tadi tempat pakan, terus kemudian ini tinggi lantainya dari bawah ke sini, ini standarnya tetap sama 1 meter sampai kurang lebihnya 80 sampai 1 meter. Terus kemudian untuk kedudukan dari sini ke bawah tempat pakan ini kurang lebih antara 40 cm sampai 50 cm. Kalau kemudian berkaitan dengan kayu pembatas, dinding penyekat, ini bisa menggunakan palet, juga bisa menggunakan kayu reng. Boleh, mana yang diinginkan oleh peternak, khususnya pemula. Nah, ini tempat pakannya seperti ini. Terus kalau yang lebih efektif, setelah bikin lantai pakan ini didasari dengan di sini plastik itu, entah di plastik tambak atau karpet talang, itu bisa digunakan. Terus agar supayanya kalau kemudian ada pemberian konsentrat atau yang lainnya yang sifatnya lembut itu tidak jatuh. Ini pemirsa. Jadi nanti dipertimbangkan mana yang dipilih, baik itu yang untuk koloni atau untuk di individu. Kalau individu ini berarti peternak pemula harus jeli kepada betinanya apabila meminta kawin. Ini biasanya kalau betina minta kawin itu ada yang bunyi atau yang tidak bunyi. Kalau yang tidak bunyi biasanya dia puter-puter kandangnya, korek-korek ke samping-samping, terus ekornya itu digerakkannya dengan begitu cepat, jadi kanan kiri seperti dikibat-kibatkan, itu tandanya bahwa betina minta dikawinkan. Ini untuk tanda-tanda agar pemula memahami bagaimana pola indukan itu minta kawin. Karena tidak semuanya, kembali lagi, betina itu tidak semuanya ketika minta kawin itu berbunyi atau berisik, karena cenderung kadang-kadang diam. Selain itu juga tanda-tanda selain ekornya, dikibaskan ekor-ekornya itu, terus kemudian tempat vaginanya itu agak cenderung membengkak, merah, terus mengeluarkan lendir sedikit, hampir sama dengan sapi. Kalau sapi itu kan mengeluarkan lendir putih. Kambing pun sebenarnya kalau peternak pemula itu paham atau jeli, itu tetap mengeluarkan cairan putih. Terus kemudian tempat vaginanya itu agak merah, agak bengkak, berbeda dengan
kambing yang tidak minta kawin itu pasti dia agak cenderungannya putih pucat gitu kan, atau biasa saja. Ini agar supayanya peternak pemula bisa memilih mana yang diinginkan antara kambing individu, kandang individu atau kandang koloni. Kalau berkaitan pilihan model, kayu dan lain sebagainya itu silahkan pemirsa disesuaikan dengan modal, atau mau cari yang murah atau yang agak lebih bagus, atau yang seperti ini modelnya, model dicat gitu kan, model seperti ini. Nah ini kalau tempat pakannya dibikin kayak gini boleh, tapi tetap lantai tidak ditinggalkan. Yang paling penting itu adalah kelebaran itu 5 cm, ketebalan 3 cm. Usahakan lantai untuk pembuangan kohe itu ini tidak disemen, karena kalau disemen pasti mengeluarkan bau yang menyengat, apalagi kalau tidak diberikan bahan-bahan untuk menghilangkan bau kotoran kambing. Ini biasanya ada yang untuk mengakali bau kotoran kambing itu makan, di saat makannya diberi IM4 atau kohenya disemprotkan dengan IM4, itu bisa saja. Tetapi kalau lebih efektif ini tanpa harus menggunakan apapun, lantai tetap lantai tanah, terus kemudian karena untuk mencegah bau, terus ketinggian juga harus diatur. Ketinggian dari bawah ke lantai itu minimal 80 atau 1 meter, itu lebih bagus. Itu kemudian kalau lorongnya mau dibikin semen seperti ini di lantai, itu juga lebih bagus untuk sebagai pembatas agar kohe tidak lari kemana-mana. Kali ini saya akan mencontohkan gambaran kandang koloni. Ini ukurannya, kandang koloni ini lebar 3 meter, panjangnya kurang lebih sekitar 8 meter. Nah, untuk pemirsa kalau ingin ternak breeding, untuk breeding yang untuk pemirsa, kenapa kemudian kali ini saya menayangkan di kandang ini? Saya ingin menggambarkan bahwasanya idealnya kalau peternak itu agar supayanya mudah dan kemudian nyaman dalam perawatan dan pengurusannya, ini sebaiknya gunakan kandang kambing breeding saja. Karena kalau disekat-sekat untuk kandang seukuran ini besarnya, ini tidak mampu sampai 30 ekor. Tetapi kalau di koloni seperti ini 30 ekor betina mampu berada di kandang ini. Artinya secara efektif digunakan untuk peternak yang ingin breeding. Dan berkaitan dengan tempat pakan seperti ini, ini bagus sekali peternak. Pemirsa semuanya, kalau kemudian ingin peternak fokus untuk wilayah breeding. Nah, ini untuk pembuatan kandang breeding ini dari 0 sampai atap ini, rangka ini membutuhkan perkiraan harga ini untuk kosnya ini sekitar 10 jutaan, ini jelas ada. Artinya karena ini dari awal dindingnya tidak semuanya penyangganya tidak semuanya dengan kayu, tapi menggunakan cor-coran. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini menggunakan cor-coran. Terus kemudian ini tingginya, tinggi sini, tinggi pagar ini sampai sini ini 1,20 meter ini. Nah, ini pemirsa, ini untuk pembatasnya ini pakai kayu reng. Ini pakai kayu reng, hanya pakai kayu reng biasa. Terus ukurannya standar biasa. Terus untuk kayu ini pakai kayu usuk. Sedangkan balok ininya ini cuman pakai ini 5x12 ini. Ini sangat irit ini, 5x12, dan atapnya menggunakan asbes gini. Ini juga untuk memperirit kayu. Berkaitan dengan lantainya juga di sini ini gunakan kayu reng.
kayu reng yang standarnya hanya 3 cm ini, 3 cm. Nah, kalau yang ada yang lebih bagus lagi untuk ukuran palet ini, kayu lantai, ini sebaiknya gunakan yang ukuran 5 cm, ketebalan 3 cm. Ini sangat bagus. Kenapa? Ini berkaitan dengan menjaga kaki-kaki ternak. Nah, karena bagaimanapun kalau biasanya kalau lantainya ini menggunakan bambu, ini ada kekurangan sedikit berkaitan dengan kaki. Karena biasanya ada perbedaan di bentuk kaki atau bentuk kukunya. Ini pasti berbeda. Tapi kalau menggunakan palet yang 5 cm lebarnya dan ketebalannya 1 cm itu, kaki-kaki kambing itu pasti terawat bagus. Ini kenapa saya sarankan menggunakan palet yang 5 cm lebarnya, ketebalan 3 cm. Nah, ini kandang ini berkaitan dengan betina. Ini semuanya betina yang baru saja mulai dewasa, dere lah kalau di sini bahasanya. Ini standar harga di sini nih, artinya di atas 800 sampai 1 juta. Ini yang segini. Ini betina ini 800 sampai 1 juta. Ini masih dere, ini masih muda sekali ini. Nah, ini. Tetapi ini bagus-bagus karena yang dipilih bukan gemuknya, tetapi kebagusan atau body, mulai dari kepala, punggung, kaki, badan, ini bentuknya semuanya dicari yang bagus-bagus karena niatnya untuk di breeding. Ini rencananya akan diisi sekitar 30 ekor betina dan akan diisi 2 pejantan. Nah, ini. Terus kemudian untuk berkaitan dengan kandang breeding, ini dibikinkan juga ini ruang seperti ini. Ruang seperti ini fungsinya ini untuk memisahkan anak ketika menjelang dewasa. Kalau ini kan calon-calon dere yang masih kecil memang sengaja ditaruh sini. Tapi kalau fungsinya ruang ini, ketika nanti ada indukan yang baru lahir, ini akan dipisah taruh sini dengan anaknya. Terus kemudian ketika sudah mulai besar dicampur lagi dengan indukan yang lain, dicampur di sini. Artinya ini diberikan ruang langsung yang untuk memisahkan ketika nanti beranak. Terus anaknya yang masih kecil ini dikasihkan ke ruang ini. Terus berkaitan dengan tempat minum, seperti ini pembuatannya pemirsa. Nih, tempat minum. Nanti masuknya sini. Nah, ini diberikan tempat-tempat minum agar supayanya selalu tersedia. Nih. Ini cara pembuatannya, model dan arsiteknya seperti ini. Ini bagus sekali untuk peternak yang ingin memulai breeding. Nah, untuk ketinggian lantai dari bawah sampai ke sini nanti kita keluar ya, kita cek semuanya biar semuanya pemirsa paham. Nampak dari luar seperti ini model arsiteknya, bangunannya untuk kandang breeding. Nah, ini tempat makan ini. Ini tempat makannya seperti ini. Ini secara kalau untuk breeding ini efektif. Nah, untuk berkaitan dengan bawah ini. Nah, ini bawahnya, lantainya. Di bawah menggunakan lantai tanah tetap. Karena kalau menggunakan lantai yang di bawah ini untuk menampung kohe atau kotoran kambing, ini kok di semen, ini menyebabkan bau yang tidak enak, menyengat. Kalau di lantai tanah, artinya kencing-kencingnya masuk meresap ke dalam tanah dan tidak menyebabkan bau, dan kotorannya itu tetap terjaga dan kering. Nah, ini tinggi lantai pondasi ini dari bawah ke sini, ini kurang lebih sekitar 1 meter. Ini 1 meter dan seperti ini. Nah, ini menggunakan batu bata atau di sini menggunakan batako campur. Nah, ini model bawahnya seperti ini, model bawah di bawah tempat pakan. Arsiteknya seperti ini. Nah, ini
Ini nampak dari luar pemirsa, agar supaya pemirsa kalau ingin breeding lahannya luas atau sempit, gunakan model seperti ini lebih bagus dan lebih efektif, karena kita tidak perlu lagi menjadwalkan atau melihat mengontrol terus kapan betina itu minta kawin. Tetapi kalau dicampur, di breeding antara betina dan bejantan dicampur jadi satu di koloni, ini lebih memudahkan peternak pemula agar supayanya nanti kawin sendiri. Ketika hamil tua tinggal kita ngontrol gitu kan. Kalau udah beranak dipisahkan ke tempat yang seperti ini. Nah ini ruang-ruangnya dibikin 2. Nah ini Nah, ini bagus pemirsa. Ini referensi buat peternak pemula agar supayanya paham pilihan mau kandang koloni atau kandang sekat. Nah, ini pintunya seperti ini.